Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan film Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Xiao Yan menatap wanita yang tidak berani bergerak sedikit pun setelah lehernya dicengkeram olehnya dan terkejut. Ini karena wanita ini adalah alkemis, gerbang Pan, yang dia temui sebelumnya, Xin Lan. Saat ini, Xin Lan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena lehernya dicengkeram oleh Xiao Yan. Hal ini terutama terjadi ketika dia merasakan niat membunuh asli yang memenuhi matanya. Wajah cantiknya bercampur dengan benang pucat yang bergerak sementara matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. "Kenapa kamu?" Xiao Yan sedikit mengernyit setelah mengidentifikasi wanita itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Anda menguping kami? Ini sebenarnya kamu, gadis kecil, lelucon apa ini? Tempat ini adalah tempat yang penting di Akademi Dalam. Bagaimana kamu bisa mengalah begitu saja?" Su Qian di sampingnya menegur. Ekspresinya sedikit merosot setelah keterkejutan sebelumnya menghilang. Xin Lan dengan lembut menggigit bibirnya karena teguran Su Qian. Dia berkata, "Kakek Su." Xin Lan hanya menerobos masuk secara tidak sengaja. Apakah penatua pertama mengenalnya? Xiao Yan tanpa sadar tertegun saat mendengar cara Su Qian memanggil Xin Lan. Tatapannya beralih ke Su Qian saat dia mengajukan pertanyaan. "Ya, gadis ini adalah cucu dari teman lamaku. Dia dikirim ke tempat ini tahun lalu, dan dia meminta saya untuk merawat dan merawatnya." Su Qian tersenyum pahit dan mengangguk. Xiao Yan tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar ini. Dia segera melepaskan tangannya, yang masih melingkari leher Xin Lan dengan erat, dan berkata dengan suara samar, "Karena kamu bisa menguping dalam waktu yang lama tepat di depan mata tetua pertama Su Qian dan mataku, kamu harusnya kemungkinan besar telah mengonsumsi beberapa pil obat yang dapat menyembunyikan aura Anda. Tampaknya Anda tidak mengganggu secara tidak sengaja. Sebaliknya, kamu tampaknya sudah siap." Wajah Xin Lan tanpa sadar sedikit memerah di bawah fokus mata hitam pekat Xiao Yan. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Saya memang sengaja datang dan menguping. Kenapa kamu begitu galak? Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda berencana untuk memusatkan perhatian pada 9 naga petir api, Anda hanya akan menyinggung faksi kuat tanpa alasan." "Mengapa?" Xiao Yan kaget saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah memperoleh sedikit informasi mengenai api surgawi setelah mengalami banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? "Sebelumnya, saya mengatakan bahwa 9 naga api petir telah diwariskan di dalam lembah api terbakar selama ratusan tahun. Para ahli masa lalu dari generasi ke generasi telah meninggalkan jejak spiritual darah di dalam esensinya yang sulit dihilangkan. Kecuali jika Anda mempraktikkan metode Qi kunci dari lembah api terbakar, keterampilan api tenang hijau yang mendalam, Anda pasti tidak akan dapat benar-benar memilikinya bahkan jika Anda berhasil mendapatkan 9 naga api petir." Xin Lan memegang leher panjangnya yang seputih salju dan batuk berturut-turut sebelum menjelaskan dengan senyuman dingin. Hati Xiao Yan langsung tenggelam saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Penatua pertama? Apakah yang dia katakan itu benar?" Wajah Su Qian dipenuhi ketidakpastian menghadapi kata-kata Xiao Yan. Seketika, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Saya tidak mengetahui hal ini. Namun, jika Xin Lan mengatakan seperti ini, maka itu pasti benar. Tak heran jika Burning Flame Valley mampu melestarikan 9 naga petir api. Metode persiapan mereka sangat rahasia. Aku yang dulu benar-benar meremehkan mereka." Hati Xiao Yan benar-benar tenggelam ketika dia mendengar Su Qian berbicara. Apakah petunjuk yang diperolehnya dengan susah payah ini sama sekali tidak berguna? Xin Lan berasal dari dataran tengah benua Douqi. Lembah api terbakar terletak di daerah itu. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman tentang mereka. Terlebih lagi, mengingat karakternya, dia seharusnya tidak berbohong dengan sengaja. Su Qian membantu dengan mengungkapkan latar belakang Xin Lan, seolah dia takut Xiao Yan tidak mempercayai apa yang dikatakannya. Dataran Tengah, nama asing itu menyebabkan Xiao Yan agak tersesat. Dataran Tengah adalah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah tengah benua Douqi. Wilayah itu sangat luas dengan banyaknya faksi yang rumit serta kelompok etnis aneh yang sulit dilihat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah wilayah tengah benua Douqi. Tempat itu adalah yang paling menarik di benua Douqi. Para ahli puncak benua itu sebagian besar berasal dari daerah itu. Su Qian tersenyum dan menjelaskan setelah sepertinya memahami tatapan Xiao Yan yang hilang. Apalagi di sana,
kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi terkait latar belakang teman perempuan kecilmu. Hati Xiaoyan, yang baru saja tenggelam, sekali lagi tiba-tiba melonjak setelah mendengar kata-kata Suqian. Dia menghela nafas lembut ketika wajah seorang wanita muda yang tidak senang dan gembira namun indah perlahan muncul di benaknya. Senyuman hangat yang dia kenakan di wajahnya seperti angin musim semi yang perlahan membuat Xiaoyan menjadi tenang. Setelah menenangkan diri, Xiaoyan berpikir sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh ke Xinlan di sisinya. Matanya menyipit saat dia perlahan berkata, "Kamu harus mengatakan sesuatu, kan?" Tubuh cantik Xinlan gemetar saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kabut yang menggembirakan muncul di mata jernih pembuatnya. Terlepas dari apakah usahanya ini membuahkan hasil, dia setidaknya membawa seutas harapan saat klannya dimusnahkan. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia dengan kuat menekan kegelisahan dan kegembiraan di dalam hatinya saat dia perlahan berkata, "Karena itu masalahnya, seharusnya giliranmu untuk memberitahuku tentang petunjuk mengenai api surgawi. Yang kamu tahu, saya akan